Sebelumnya perkenalkan, saya Wahyu Ramadan dan teman saya Alfia Jihan. Topik pembahasan yang akan disampaikan yang pertama menelusuri konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang kedua, alasan mengapa diperlukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang ketiga, menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Keempat, membangun argumen tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang kelima, mendeskripsikan esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Apa yang dimaksud dengan demokrasi? Seperti yang kita ketahui, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos. Demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya pemerintahan. Jadi demokrasi adalah pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Menurut Abraham Lincoln, mantan Presiden Amerika Serikat, menyatakan bahwa demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tiga tradisi pemikiran politik demokrasi. Yang pertama, teori Aristotelian klasik. Demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan, yakni pemerintahan oleh seluruh warga negara yang memenuhi syarat kewarganegaraan. Yang kedua, teori abad pertengahan. Demokrasi yang pada dasarnya menerapkan Roman Law dan konsep popular sovereignty menempatkan suatu landasan pelaksanaan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Yang ketiga, doktrin kontemporer. Demokrasi menerapkan konsep republik dipandang sebagai bentuk pemerintahan rakyat yang murni. Proses demokrasi itu dapat diidentifikasikan dalam 4 bentuk demokrasi antara lain: demokrasi produktif, demokrasi pembangunan, demokrasi equilibrium, demokrasi partisipatoris. Pikiran tentang demokrasi Indonesia. Demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila, yang masih terus berkembang dan sifat dan ciri-cirinya terdapat pada tafsiran dan pandangan. Menurut Muhammad Hatta, kita sudah mengenal tradisi demokrasi jauh sebelum Indonesia merdeka, yakni demokrasi desa atau demokrasi merupakan demokrasi asli Indonesia yang bercirikan 3 hal, yakni cita-cita rapat, cita-cita masa protes, cita-cita tolong-menolong. Pentingnya demokrasi sebagai sistem politik kenegaraan modern. Demokrasi memegang peran penting dalam masyarakat dan dalam tata aturan suatu negara. Tanpa adanya demokrasi di suatu negara dan segala sesuatunya diatur oleh pemerintahan, maka hilanglah kesejahteraan masyarakat dan kacaulah negara tersebut. Suatu negara perlu adanya masyarakat yang komplement, mendukung, dan masyarakat perlu terlibat dalam pembangunan suatu negara demi terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan negara. Alasan mengapa diperlukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Sejumlah persoalan tentang kelemahan praktik hukum kita yang muncul di berbagai media jejaring sosial. Yang pertama, buruknya kinerja lembaga perwakilan dan partai politik. Yang kedua, krisis partisipasi politik rakyat. Yang ketiga, munculnya penguasa di dalam demokrasi. Yang keempat, demokrasi saat ini membuang kedaulatan rakyat. Adanya krisis partisipasi politik disebabkan karena tidak ada peluang untuk berpartisipasi atau terbatasnya kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik. Secara lebih spesifik, penyebab rendahnya partisipasi politik adalah: yang pertama, pendidikan yang rendah; yang kedua, tingkat ekonomi rakyat yang rendah;
Yang ketiga, partisipasi politik rakyat kurang mendapat tempat dari pemerintah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Alfia Jan. Baik, selanjutnya menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa, demokrasi yang diformulasikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat merupakan fenomena baru bagi Indonesia ketika merdeka. Mengenai adanya anasir demokrasi dalam tradisi desa, kita akan meminjam dua macam analisis berikut. Pertama, paham kedaulatan rakyat sebenarnya sudah tumbuh sejak lama di Nusantara. Kedua, tradisi demokrasi asli Nusantara tetap bertahan sekalipun di bawah kekuasaan feodalisme raja-raja Nusantara karena di banyak tempat di Nusantara, tanah sebagai faktor produksi yang penting tidaklah dikuasai oleh raja, melainkan dimiliki bersama oleh masyarakat desa. Dua, sumber nilai yang berasal dari Islam. Nilai demokratis yang berasal dari Islam bersumber dari akar teologisnya. Inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan pada ketuhanan yang Maha Esa atau tauhid monoteisme. Tiga, sumber nilai yang berasal dari Barat. Masyarakat Barat atau Eropa mempunyai akar demokrasi yang panjang. Pusat pertumbuhan demokrasi terpenting di Yunani adalah kota Athena yang sering dirujuk sebagai contoh pelaksanaan demokrasi partisipatif dalam negara kota sekitar abad ke-5 Masehi. Model pemerintahan demokrasi model Athena dan Roma ini kemudian menyebar ke kota-kota lainnya. Kehadiran kolonialisme Eropa, khususnya Belanda, di Indonesia membawa dua sisi dari koin peradaban Barat. Sisi represi imperialisme, kapitalisme, dan sisi humanisme demokratis. Bangun argumen tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Sepanjang sejarah Indonesia pernah mengalami dinamika ketatanegaraan seiring dengan berubahnya konstitusi yang dimulai sejak berlakunya UUD pada tahun 1945 yang pertama, Konstitusi RIS pada tahun 1949, UUDS pada tahun 1950, dan kembali ke UUD 1945 yang kedua, dan akhirnya kita telah berhasil mengamandemen UUD 1945 sebanyak 4 kali, di mana Majelis Permusyawaratan Rakyat, sebelum dilakukan amandemen atau perubahan, MPR merupakan lembaga tertinggi negara. Setelah amandemen MPR menjadi sistem yang horizontal, fundamental dengan prinsip check and balance atau saling mengawasi dan mengimbangi antar lembaga negara. B. Dewan Perwakilan Rakyat. Setelah amandemen perubahan yang terjadi pada DPR adalah penambahan ketentuan mengenai pemilihan anggota DPR. Dua ketentuan lainnya, yakni susunan dan masa sidang DPP tetap tidak berubah. Fungsi DPR ada 3, yaitu fungsi legislatif, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. C. Dewan Perwakilan Daerah. Sistem perwakilan di Indonesia merupakan sistem yang khas sebab di samping terdapat DPR sebagai lembaga perwakilan berdasarkan aspirasi rakyat, juga ada DPD sebagai lembaga penampungan aspirasi daerah. Mendeskripsikan esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. 1. Kehidupan demokratis yang bagaimana yang kita kembangkan. Demokrasi kita selain memiliki sifat universal, juga memiliki sifat khas sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila. 2. Mengapa kehidupan yang demokratis itu penting? Pada hakikatnya, sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut, rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan. 3. Bagaimana penerapan demokrasi dalam pemilihan pemimpin politik dan pejabat negara? Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan memadai sehingga ia mampu melindungi dan mengayomi rakyatnya dengan baik. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Cukup sampai di sini presentasi ini. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Bila ada perasaan, mohon diungkapkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.